Dalam melakukan pemotongan untuk cabang-cabang seperti ini, sobat tani nggak usah ragu ataupun mamang lah ya biasanya. Karena nanti kalau kedua batang ini kita potong saja, karena tidak dominan ya, kecil dibanding berbagai pengalaman untuk pemotongan, untuk pemangkasan. Kalau bisa bentuknya itu, yang idealnya alangkah baiknya 3 cabang dari jorget dan 30 cm sampai dengan multiklon ya. Tapi kalau bisa ini jangan ditiru, ada yang suka dengan model yang terang dan juga ada sebagian petani yang juga senang dengan model yang. Jadi sobat tani, jumpa lagi dengan kami Griyatani Kusuma Jaya. Pada kesempatan kali ini kita berkesempatan berkunjung di kebun kakao Griyatani Kusuma Jaya. Kita akan berbagi pengalaman dan informasi tentang pemangkasan pohon kakao, terutama pohon kakao yang sudah umur di atas 2 tahun. Untuk kakao kita ini sudah umur kurang lebih hampir 3 tahun. Kita akan melakukan pemangkasan bentuk untuk menghilangkan cabang-cabang yang kurang dominan atau cabang bertumpuk seperti beberapa sampel di video ini. Nah, untuk kasus untuk pohon kakao ini kita akan sisakan 3 batang utama ya. Kita akan bentuk pohon kakaonya seperti gelas sehingga nanti kedepannya akan lebih maksimal lagi pertumbuhannya. Di sini ada beberapa batang atau cabang yang kurang dominan, yang tumpang tindih dengan cabang utama. Kita akan sisakan 3 ya, terutama yang batang-batang dari jorget ini. Jorget dalam hal ini dapat diartikan sebagai titik tumbuh percabangan utamanya. Baiknya untuk percabangan itu idealnya 30 hingga 60 cm baru ada percabangan lagi. Dan kita juga akan coba seleksi untuk percabangan yang kurang dominan selain cabang yang ini. Nah, kita juga akan langsung coba melakukan pemangkasan. Dalam melakukan pemotongan untuk cabang-cabang seperti ini, sobat tani nggak usah ragu ataupun mamang lah ya biasanya. Karena nanti kalau ke depan ini tidak dipotong, ini akan tumpang tindih, jadi tempat buahnya itu akan terganggu. Karena di batang-batang inilah bakal buah ataupun bunga-bunga akan tumbuh ke depannya. Dan kebanyakan untuk buah yang besar itu biasanya buah-buah yang dekat dengan cabang utama ataupun jorget. Untuk kakao klon 45 ini di umur-umur awal-awal produktivitasnya. Nah, inilah hasilnya untuk pemangkasan kita. Harapannya nanti buah-buahnya atau bakal buah akan tumbuh maksimal di batang-batang utamanya ini. Kemudian ada beberapa batang juga yang akan kita buang, nanti kita lihat dulu dari luar. Nah, inilah bentuk pemangkasan kita, pohon kakao kita. Nah, ini sepertinya yang di sebelah kanan perlu kita pangkas juga. Nah, di batang yang ini agak merendah dia ya. Makanya sahabat tani jangan ragu-ragu untuk memotongnya. Dan selain itu juga kita kemarin sudah melakukan pemupukan ya. Pemupukan pertama di awal musim penghujan. Sebelumnya kita lakukan penyebaran dolomit di akhir Desember, kemudian di pertengahan Januari kemarin kita lakukan pemupukan. Nah, yang ini, batang ini kita potong saja karena tidak dominan ya, kecil dibanding dengan cabang yang lain. Berbagai pengalaman untuk pemotongan, untuk pemangkasan, kalau bisa bentuknya itu miring ya, agar ketika ada hujan ataupun air maka akan cepat tuntas dan air tidak menggenang di bekas luka yang kita pangkas tadi. Dan kemudian kita juga akan lihat hasil sambung pucuk kita di klon MCC02 ini, yang kita sambung pucuk pertunasannya dengan klon MCC01. Dan juga kita lakukan pemangkasan untuk membuka ruang untuk hasil sambung pucuk kita, yaitu antara klon 45 dan Sulawesi 1 agar cepat tumbuh besar. Kita beri sinar, kita pangkas batang-batang yang menutupinya. Nah, inilah bentuk dari sambungannya ya. Kemudian juga kita pruning agar batang dari hasil sambung pucuk ini lebih maksimal. Dan ini juga ada beberapa cabang yang besar juga dari klon 45 yang kemungkinan kita juga akan pangkas nantinya. Kita sisakan 2 saja untuk lebih maksimal lagi, dan harapannya untuk sambung pucuk ini harapannya bisa lebih besar lagi, karena untuk menyikapi dari penyerbukan MCC02 yang kurang maksimal di umur-umur 5 tahun ke atas. Dan kita kemarin juga sudah melakukan pemupukan ya, ini NPK, pelangi, dan NPK 1611.
Untuk penjelasan NPK pelangi dengan kombinasi 14, 12, dan 16, sahabat tani bisa melihat di video kita yang ini kita sudah paparkan untuk kandungan dan cara pemakaiannya. Kemudian untuk pemakaian pencampuran NPK pelangi dan pupuk 16-16, kita per pohon kurang lebih sekitar 300 gram per pohonnya. Nah, kenapa kita campurkan dengan NPK 16-16? Dikarenakan kemarin termasuk cuaca ekstrim ya, panas, sehingga kita masukkan nutrisi yang berimbang dulu untuk memaksimalkan pertumbuhan selepas badai El Nino kemarin. Untuk pemangkasan kita lakukan bertahap. Seperti halnya di kasus yang pohon ini ke depan kita akan buang secara bertahap untuk cabang yang di bawah ini ya. Yang sebelah kanan itu kita akan buang. Nah, yang idealnya alangkah baiknya 3 cabang dari joget dan 30 cm sampai dengan 60 cm baru ada percabangan sebenarnya di pohon yang ini. Dan kemarin juga kita sempat melakukan penggulutan ya, karena di lahan ini termasuk banyak genangan air. Nah, ini juga ada beberapa cabang yang ke depan kita juga akan eliminasi. Nanti kalau buahnya sudah sebesar baterai, kita akan juga lakukan pengurangan. Nah, kalau untuk yang tunas-tunas air seperti ini kita buang ketika masa pembungaan. Pengalaman kami tidak menjadi masalah. Apalagi tunas-tunas yang di bawah joget seperti ini. Ini sudah mulai bunga lagi ya. Kemarin sempat musim hujan, tapi panas lagi. Ini sisa-sisa bakal buahnya sudah sedikit terlihat. Setelah pemangkasan dan pemupukan ini biasanya akan terjadi pembungaan yang cukup banyak. Mudah-mudahan lekas jadi menjadi bakal buah, dan harapannya di 5 hingga 7 bulan ke depan akan terjadi panen raya. Kemudian harapannya ke depan kita akan lakukan pemupukan sebanyak 3 kali, yaitu di awal musim penghujan, kemudian di pertengahan musim, dan yang terakhir nanti di akhir musim penghujan. Nah, ini juga nampak bakal buah ya, bunga-bunga sudah mulai keluar, dan juga ada beberapa bakal buah yang sudah terbentuk. Dan kita juga akan lihat hasil samping kita untuk multiklon ya. Tapi kalau bisa ini jangan ditiru ya, karena ini hanya percobaan. Alhamdulillah jadi. Dan untuk ini batang ini yang sebelah kiri kita juga akan buang, kita akan meliminasi. Kalau terlalu lama nanti penyerapan nutrisi juga sudah banyak. Kalau kita akan potong juga eman-eman. Nah, untuk luasan lahan, untuk yang lahan ini yaitu sebesar 2000 meter persegi, kita masukkan kurang lebih 154 batang pohon kakao dengan jarak 3 kali 4. Namun idealnya memang untuk klon 45 ini alangkah baiknya dengan jarak 4 kali 4 ya. Untuk yang barisan gulutan ini per pohon itu 3 meter, kebanyakan sudah tumpang tindih untuk percabangannya, maka dari itu kita harus sering lakukan pemangkasan. Kalau yang 4 meter masih lenggang ya, masih ada space kurang lebih 1 meteran. Kalau untuk jenis pemangkasan biasanya tergantung dari selera masing-masing, ada yang suka dengan model yang terang, dan juga ada sebagian petani yang juga senang dengan model yang banyak percabangan. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton.